Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas ilmu pengetahuan sosial. Oke ya, masih di KD 3.1. Indikatornya yaitu menjelaskan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Ya, masih tentang sumber daya alam. Nah, memanfaatkan sumber daya alam hayati makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan ya, yang dibilang makhluk hidup karena mengalami pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan dari kecil hingga dewasa, hewan juga, kemudian tumbuhan dari kecil kemudian tumbuh jadi besar, ya namanya makhluk hidup. Nah, manusia perlu merawat hewan dan tumbuhan. Dengan begitu artinya manusia mencintai lingkungan. Nah, jika kita akan mendapat manfaat kalau kita merawat hewan dan tumbuhan, ya. Contoh, kemarin kan kalian sudah eh, menjelaskan apa sih manfaatnya, haknya, seumpama kalian itu merawat hewan, ya ada yang bercerita merawat hewan, kemudian dia bisa menghasilkan telur, dagingnya, kemudian bahkan bisa dijual. Nah, itu kan berarti kita mendapatkan manfaatnya kalau kita merawat hewan. Nah, contohnya pohon mangga. Pohon mangga dirawat akan menghasilkan buah yang kita makan, ya. Seumpama kalian merawat dengan baik, diberi pupuk, menyiramnya secara teratur, itu pasti akan menghasilkan yang bermanfaat, yaitu buah, ya. Kemudian ayam juga kalau dirawat akan menghasilkan telur, kemudian daging, atau bahkan bisa kalian jual kembali. Iya gak? Iya, ya dirawat dengan baik sehingga akan bermanfaat untuk kita, memberikan manfaat untuk manusia. Pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam biasanya kita singkat dengan SDA ya. Jadi kalian kalau semua dikatakan SDA sudah paham. SDA itu adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini kan diciptakan Tuhan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, tugas manusia setelah diciptakan oleh Tuhan, tugas manusia itu harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Contohnya untuk menjaga keseimbangan dan kelestariannya nih, membuang sampah di tempat sampah, kemudian menyiram dan merawat tanaman, kemudian menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, tidak berlebihan ya. Sumber daya alam sudah kita bahas sebelumnya. Salah satunya adalah minyak bumi. Minyak bumi itu kan seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kendaraan bermotor, lalu kita menggunakan minyak bumi, yaitu hasil olahan minyak bumi ya, yaitu solar, bensin. Nah, di situ ya kita memanfaatkannya harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh boros karena sumber daya alam tersebut lama-lama akan habis karena membutuhkan waktu yang lama berjuta-juta tahun untuk bisa menghasilkan minyak bumi ya dari hewan-hewan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu. Oke, sekian penjelasan Ibu, singkat, padat, jelas. Oke, di tema 3 sub 3. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dah.